Memanfaatkan limbah potongan kayu sono keling, seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur berkreasi membuat jam tangan yang unik dan keren. Dipasarkan melalui Lokapasar atau marketplace dan media sosial, jam tangan kayu unik ini laku dijual ratusan ribu rupiah. Berawal dari iseng karena pekerjaan sepi akibat pandemi COVID-19 akhir tahun 2019 lalu, Ketut Iwanggono, warga Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur, mencoba berkreasi dengan membuat jam tangan berbahan limbah kayu sono keling. Dikerjakan bersama kakaknya, Ketut yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bubut besi dan kayu ini tidak mengalami kesulitan untuk membentuk potongan-potongan kayu yang kemudian dirangkai menjadi jam tangan. Menurut Ketut, hal yang paling sulit justru proses memasang onderdil jam tangan yang ukurannya kecil sehingga butuh ketelitian dan ketelatenan. Ketut membuat jam tangan kayu berdasarkan pesanan tersebut. Dalam 1 bulan rata-rata mampu menyelesaikan pesanan 10 hingga 15 buah jam tangan kayu. Dipilihnya kayu sono keling sebagai bahan jam tangan kayu karena kayu jenis tersebut dinilai cukup kuat dan bagus motifnya. Dipasarkan melalui Lokapasar atau marketplace dan akun media sosial pribadinya, saat ini pelanggan jam tangan kayu buatan Ketut tidak hanya dari lokal Tulungagung saja, tetapi juga merambah hingga luar kota. Ketut mengaku saat ini dia memiliki pelanggan tetap dari Bogor, Jawa Barat. Tahun 2019 akhir itu kan kita tahu semuanya kan corona. Lah baru itu bos-bos besar saya di pertukangan kayu itu pada yang tidak jalan, begitu juga dengan usaha saya, Mas. Jadi berimbas. Nah, ketika itu saya mikir pernah membuat jam tangan kayu kan, akhirnya dengan corona itu kita semua kan dituntut untuk berjualan online pada saat itu. Lah, idenya itu dari situ, Mas. Akhirnya kita serius untuk mengembangkan jam tangan kayu itu online-nya pada waktu corona itu, Mas. Kalau kesulitan membuat jam tangan kayu itu mungkin lebih ke prosesnya yang agak rumit ya, kan berhubungan dengan alat-alat kecil, Mas ya. Ada seperti kita memasang jam itu kalau kecil, kalau jamnya jatuh ya psikologis kita terganggu. Tapi yang jelas itu karena background kita itu kan Mas, background kita itu kan tukang bubut besi, Mas ya. Jadi membuat alat kecil itu ya sedikit banyak sudah terbiasa, Mas. Jadi mungkin kesulitannya itu cuman ketelatenan saja. Kalau bahannya dari kayu apa, Mas? Kalau bahannya kita dari limbah dari kayu sono, Mas. Kayu sono keling. Jadi kita pilih kayu sono keling yang bagus, yang berwarna hitam itu, yang keling itu, dan kita jadikan jam. Karena apa? Karena kalau kelebihan dari sono keling itu, walaupun kita buat jam dengan diameter yang tipis atau ketebalan yang tipis itu, kalau jatuh pun itu tidak rusak, Mas. Kuat itu gitu ya, kuat ya, kita cari yang itu kuat itu. Untuk Pelanggan yang paling jauh itu dari Bogor, Mas, dari Bogor, Jawa Barat. Itu yang dulu pernah ikut pameran sampai luar negeri tapi tidak berlanjut. Kalau yang masih berlanjut itu dari Bogor, Mas. Tapi kalau untuk yang lokal-lokal ya masih ada. Mungkin teman-teman saya juga yang minat itu juga beli di saya, Mas. 1 buah jam tangan kayu buatan Ketut dibanderol mulai dari harga Rp75.000 untuk jam kayu tanpa setrap atau gelang dan Rp85.000 untuk jam tangan lengkap dengan setrap tali rajut. Sementara jam tangan full kayu dijual kisaran Rp150.000 dan jam tangan digital full kayu seharga Rp250.000. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan.